Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai kajian kita, yaitu tentang keutamaan kumpulan hadis tentang keutamaan salawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga untuk seluruh para guru kita dan seluruh orang tua kita, dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu kepada kita, membukakan pintu ma'rifatnya bagi kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita telah sampai ke hadis yang ke-19, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu hadis yang ke-20. Al-Hadis Al-Ishrun An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Ausoni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, an usolliha fis safari wal hadar. Yang pertama, Rasulullah berwasiat agar aku melaksanakan sholat ini baik ketika aku sedang menetap atau ketika dalam perjalanan. Sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Jadi wasiat pertama Rasulullah kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari adalah tidak meninggalkan sholat duha, baik ketika beliau sedang diam, menetap, atau ketika dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, wa alla anama illa ala witrin. Dan agar aku tidak tidur kecuali setelah melaksanakan sholat witir. Ini perintah yang kedua. Wabis sholati alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perintah yang ketiga adalah untuk selalu bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Baqi ibni Makhlad dari jalur Ibnu Bishkwal. Kemudian Al-Hadis Al-Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-21. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu shadaqatan falyakul fi du'aihi. Siapapun dari seorang muslim, seorang laki-laki muslim yang tidak memiliki sedekah, artinya tidak mampu untuk memberikan sedekah, falyakul fi du'aihi, hendaklah ia mengucapkan di dalam doanya, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innaha zakatun. Jadi
hendaklah dia mengucapkan di dalam doanya Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Karena sesungguhnya yang dibaca tadi adalah zakat atau sedekah. Wa qala, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashba'u mu'minun khairan hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin, seorang yang beriman tidak akan puas dengan kebaikan sampai akhir penghujungnya adalah sorga. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Al-hadits ats-tsani wal ishrun, hadis yang ke-22. An Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun summa tafarraqu an ghairi dzikrillahi azza wa jalla wa salatin 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa qamu an antani jifatin. Tidaklah suatu kaum berkumpul kemudian mereka berpisah tanpa di dalam perkumpulan tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka telah bangkit dari apa? Dari busuknya mayat atau busuknya bangkai. Artinya mereka berkumpul untuk mengkonsumsi bangkai yang busuk. Maka di sini dari hadis ini kita tahu bahwa dalam majelis itu kita harus apa? Harus mengingat Allah. Sedang kumpul, mau berdiri, mau meninggalkan perkumpulan itu, sebutlah Allah, sebutlah sholawat. Maka kenapa ketika ada ceramah, ada apa, pasti dimulainya dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan sholawat. Agar apa? Agar majelis itu tidak apa? Tidak seperti majelis perkumpulan untuk mengkonsumsi bangkai yang busuk. Ini pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud At-Tayalisi fi musnadihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud At-Tayalisi dalam kitab musnadnya. Wa isnaduhu ala syarti Muslim. Sedangkan sanad dari hadis ini, silsilah periwayatan dari hadis ini sesuai dengan kriterianya Imam Muslim. Al-hadits ats-tsalis wal ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis, lam yadhkurullaha ta'ala fihi, sedangkan mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis itu, walam yusallu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka pun tidak bersolawat atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim minallahi tiratun yaumal qiyamati, kecuali bagi mereka kerugian, mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazab mereka. Jadi majelis yang tidak
Orang yang hadir di sebuah majelis, kemudian mereka tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah, tidak bersolawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan kerugian di hari kiamat. Jika Allah berkehendak akan diazab, jika tidak Allah akan mengampuni. Jadi ini penting sekali. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan. Al-hadits ar-rabi'u wal ishrun. Hadis yang ke-24. An Abi Burdata Bani Nayyar radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Burdah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya min ummati wahidatan mukhlisan min qalbihi sallallahu alaihi biha asyra salawatin. Barang siapa bersolawat atasku dari umatku satu kali solawat dengan penuh keikhlasan dari hatinya, sallallahu alaihi biha asyra salawatin, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada umatku tersebut atas solawatnya kepadaku 10 kali. Wa rafa'ahu biha asyra darajatin, dan dengan solawat yang dia lantunkan Allah mengangkat derajatnya 10 derajat. Wa katabalahu biha asyra hasanat, dan Allah mencatat dengan solawat tersebut 10 kebaikan. Wa maha anhu biha asyra sayyi'at, dan dengan salawat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menghapus 10 dosanya atau 10 keburukan. Rawahun Nasa'i wa Tabrani wa rijalu isnadihi thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani, sedangkan silsilah perawinya semuanya kredibel, ya, dipercaya. Maka di sini seperti syaratnya mukhlisan. Memang ada di antara kita yang baca sholawat itu tidak ikhlas. Tidak ada. Semuanya ikhlas. Karena apa? Karena memang membaca sholawat itu sudah dapat semuanya. Mendapatkan semuanya. Ini baca satu sholawat, Allah bersolawat untuk orang yang bersolawat. Kemudian memberikan 10 kebaikan. Mencatat 10 kebaikan. Mengangkat derajatnya 10 derajat. Menghapus 10 kesalahan. Ada yang lebih utama dari itu? Tidak ada. Tidak ada. Ini adalah kelebihan dari keutamaan dari salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadits al-khamis wal ishrun. Hadis yang ke-25. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya shalla alaihi asyran malakun muwakkalun biha hatta yuballighuniha. Rawahu At-Tabrani. Barang siapa bersolawat atasku, maka bersolawat malaikat yang diutus untukku untuk menyampaikan salawat tersebut bersolawat kepada orang tersebut 10 salawat. Artinya kita pun didoakan, dibacakan salawat untuk kita oleh siapa? Oleh para malaikat. Malaikat yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan salawat tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Artinya mendapatkan sholawat dari Allah tadi dan banyak bonusnya. Setelah itu malaikat pun bersolawat. Kemudian al-hadis as-sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. An Anasin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Shallu alayya." Bersolawatlah kalian atasku, fa innas salata alayya kaffaratun lakum.
Karena sesungguhnya sholawat kepadaku, sholawat atasku adalah kafarat. Kafarat itu apa? Penebus dosa. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Jadi kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solawat yang kita lantunkan, yang kita bacakan itu adalah kafarat, penebus atas dosa yang kita lakukan. Penebus dosa. Jadi kalau mau menebus dosa-dosa kita, memperbanyak salawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Dan barang siapa bersolawat atasku sekali solawat, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat atasnya 10 kali. Rawahu Ibnu Abi Asim fi Kitabi As-Shalah An-Nabawiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sholawat Kenabian. Al-Hadits As-Sabi' wal Ishrun. Hadis yang di sini ada sebuah kisah ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yaitu Syekh Nawawi Banten, di dalam penjelasan kitab Bidayatul Hidayah. Beliau menceritakan bahwa ada seorang pemuda berangkat haji bersama ayahnya. Kemudian sang ayah di perjalanan sakit, kemudian meninggal. Ketika meninggal, sang ayah, jenazahnya itu hitam legam, hitam pekat. Akhirnya sang anak mengira bahwa sang ayah ini sudah su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan yang buruk. Dia meratapi jenazah sang ayah sampai dia ketiduran. Dalam tidurnya, sang anak melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi jenazah tersebut. Kemudian jenazah tersebut diusap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hitam pekat berubah menjadi putih seperti susu. Dalam mimpi tersebut Rasulullah langsung pergi. Setelah pergi dikejar oleh anak tadi. Wahai Rasulullah, kenapa jenazah ayah tadi kok hitam? Dan setelah engkau sentuh jadi putih seperti susu. Rasulullah menjawab, ayahmu adalah ahli maksiat, banyak melakukan kemaksiatan. Akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan sholawat kepadaku. Dan dia setiap kali bersolawat, dia memohon dan berdoa agar apa? Agar aku menyelamatkan dia. Jadi memohon syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang sekarang karena orang tuamu adalah ahli solawat. Terbangun anak tadi, ketika bangun jenazahnya sudah putih seperti di mimpi tersebut. Ini kalau kita cerita, hanya cerita seperti ini, pasti akan banyak yang bertanya, itu kan cerita, bisa benar, bisa tidak. Itu kan? Siapa yang cerita? Itu bisa benar, bisa tidak, nggak harus dipercaya. Tapi sekarang cerita tadi, apakah bertentangan dengan hadis-hadis yang kita baca tadi? Tidak ada yang bertentangan. Bahkan hadis-hadis yang kita baca tadi itu menguatkan kebenaran cerita tersebut. Menguatkan kebenaran cerita tersebut. Sehingga kemudian sang ayah dimakamkan, sang anak tadi berangkat haji. Dalam ritual haji termasuk tawaf, dia tidak membaca apapun kecuali sholawat. Ada yang bertemu dengan pemuda tersebut dan bertanya, kenapa kok kamu tidak berdoa? Nah, kita banyak kan reels di Instagram, itu ada orang Afrika di Ka'bah gini, fulus gitu kan. uang gitu. Lah ini enggak, dia baca sholawat. Kenapa kok kamu tidak berdoa? Akhirnya pemuda tadi menceritakan kisah tersebut kepada orang yang menanyakan tersebut. Maka kisah-kisah tentang keutamaan sholawat itu banyak sekali. Banyak sekali.
Kalau kita tidak membaca riwayat hadis seperti ini, kita akan meragukan, oh itu khurafat, itu begini, itu begini. Padahal memang benar. Padahal memang benar. Salawat itu banyak keutamaannya. Kita istighfar belum tentu kita diterima istighfar kita. Tapi kalau salawat, masa Allah nolak salawat untuk orang makhluk yang paling dicintainya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin. Masa Allah tidak menyampaikan salawat itu? Sudah jelas disampaikan. Kalau ada yang ngomong Rasulullah sudah wafat sekarang, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Bahkan ketika aku wafat, sudah dijelaskan juga di hadis ini bahwa Allah mengutus satu malaikat. Di dalam hadis yang kita kaji, Rasulullah juga menjelaskan, orang yang bersolawat di dekat makamku, aku mendengar. Orang yang bersolawat jauh dariku, solawatnya disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Bagaimana kita bisa mengingkari hal-hal yang seperti ini? Berapa banyak yang mengingkari ada majelis-majelis sholawat dikatakan bid'ah. Dari mana bid'ahnya? Dari mana bid'ahnya? Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan kafarat, pelebur dosa. Itu benar. Itu benar. Kemudian al-hadis as-sabi wal ishrun, hadis yang ke-27, an Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga keridhaan Allah atas ayahnya. Ini kalau kita, banyak orang ketika keluarga dari Sayyid Abdullah ini datang ke Indonesia, itu sudah banyak. Waktu itu tahun 2017 awal, itu keponakan beliau datang ke sini. Ketika keponakan beliau datang ke sini, banyak yang menuduh keluarga Sadah Gumari ini sebagai penganut Syiah. Waktu itu kami pun diserang, banyak yang nyerang di media sosial, gitu kan. Tapi di sini kita lihat, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, dan juga keridhaan atas ayahnya. Bagaimana orang Syiah kok mengucapkan radhiyallahu taala an Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Abu Bakar? Tidak mungkin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata illa bitohurin atau bituhurin. Tidaklah sah salat itu kecuali dengan tohur. Tohur artinya air bersuci, air yang digunakan untuk bersuci, maksudnya air wudhu. Atau tuhur kecuali dengan suci, artinya salat itu harus suci. Wabis sholati alayya, dan kecuali dengan bersolawat atasku. Jadi sholat tanpa sholawat dan tanpa kesucian itu tidak dianggap sholat atau tidak sah sholatnya. Maka di dalam mazhab Syafi'i, ketika tahiyat itu sholawat itu wajib, itu masuk ke rukunnya, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sholawat tidak sah sholatnya. Karena berlandaskan hadis ini, bahwa sholat itu tidak sah tanpa kesucian atau tanpa wudhu dan tanpa sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahud Daraqutniyu wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Daraqutni dan selain beliau. Al hadits ats-tsaminu wal ishrun, hadis yang ke-28. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shalla alayya hina yusbihu ashran adrokathu syafaati yaumal qiyamah, rawahu Tabraniyu bi isnadaini ahaduhuma jayyid. Barang siapa bersolawat atasku ketika datang pagi atau di pagi hari 10 solawat, adrokathu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. 10 sholawat di pagi hari. Nah, sholawatnya apa? Sholawat apa saja? Sholawat apa saja? 10 kali, maka dijamin oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah kelak di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan 2 jalur periwayatan, salah satunya jayyid atau bagus silsilahnya. Di sini dikatakan Rasulullah memerintahkan barang siapa bersolawat di pagi hari 10 solawat. Boleh tidak kita baca 11 solawat? Ini kadang kita tekstual. Kalau Rasulullah ngomong 10 ya sudah 10. Padahal di riwayat lain ada yang 100, ada yang 80. Artinya angka itu adalah bentuk. Bentuk apa? Bentuk motivasi dari Rasulullah untuk umatnya agar memperbanyak, ya, agar memperbanyak. Maka para guru-guru kami berbeda-beda memerintahkan sholawat itu, berbeda-beda. Jadi ketika datang seorang murid, kamu baca sholawat apa, istighfar, sholawat sama tahlil la ilaha illallah 10 saja ya setiap hari. 10 dulu. Setelah berjalan sekian bulan, datang lagi ngaji, ditanya, gimana sholawat istighfarnya dan juga tahlilnya? Alhamdulillah istiqomah 10. Ya sudah, tak tambahi ya, sekarang 50. Terus seperti itu, bertahap sampai banyak, sampai tidak ada batasnya. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu langsung. Saya pengen sekarang sholawat 1000 seumur hidup. Sekali. Tidak seperti itu. Jadi itu tahapan-tahapan yang harus dilewati. Biasakan sehari berapa, terus bertambah. Gitu kan. Maka ada yang mengijazahkan sholawat. Ini saya ijazahkan kamu sholawat, kamu baca terserah kamu berapa. Syaratnya cuma 1, kalau sudah nambah nggak boleh kurang. Jadi dia setiap hari nambah, terus tidak kurang. Jadi setiap hari dia misalkan sudah biasa 1000, nggak boleh kurang dari 1000. Terus seperti itu. Dan itu sudah terbiasa. Bayangkan ketika kita kosong, waktu kita kosong, kita bersolawat atas Rasulullah SAW. Artinya kita hanya mengingat Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Al-hadis at-tasi'u wal ishrun, hadis yang ke-29. An Ibni Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum. Dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar dan juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu alayya sallallahu alaikum, bersolawatlah kalian atasku, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat atas kalian. Rawahu Ibnu Adi wan Namiri min tariqihi wan Numairi an tariqihi, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan An Numairi dari jalur yang diriwayatkan oleh An Numairi. Ini sudah jelas lebih umum, sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Jadi solawatnya apa? Solawat apa saja. Tapi kalau ditanya, solawat yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah. Ini yang disampaikan oleh Sayyid Abdul Mun'im bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari
Beliau mengatakan bahwa tidak ada sholawat yang lebih utama dari sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang kita baca ketika tahiyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa kama sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Kenapa sholawat ini yang paling utama? Karena Rasulullah membaca sholawat itu. Yang mengajarkan tahiyat itu Rasulullah. Artinya satu-satunya sholawat yang diucapkan oleh Rasulullah adalah sholawat Ibrahimiyah ketika tahiyat itu. Dan itu lebih utama. Tidak ada yang lebih utama dari sholawat Ibrahimiyah tersebut. Nah, apakah sekarang tidak boleh kita melantunkan sholawat selain sholawat yang pernah dilantunkan oleh Rasulullah? Kan tidak. Rasulullah memerintahkan sholawatlah kalian atasku. Maka ada sholawat ummi, itu sholawatnya Sayyidina Ali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada sholawat asgil, ada sholawat nariyah, ada sholawat banyak sekali sholawat itu. Tapi tidak ada yang lebih utama dari sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena sholawat Ibrahimiyah sholawat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perintahnya Rasulullah umum. Ketika perintah Rasulullah umum, kita tidak boleh mengkhususkan. Bersolawatlah kalian. Kemudian ini perintah solawatnya kan umum. Bersolawatlah kalian atasku, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat atas kalian. Ini perintahnya umum. Solawatnya solawat apa? Umum. Kemudian ada yang mengkhususkan, tidak boleh. Solawat itu ada hanya solawat yang dilantunkan oleh Rasulullah. Solawat yang tidak dilantunkan oleh Rasulullah itu bid'ah. Lah gimana Rasulullah mau melantunkan solawat kalau Rasulullah sudah wafat dulu? Ya pasti solawat yang dicontohkan Rasulullah itu saja yang dilantunkan oleh Rasulullah. Tapi solawat yang lain tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kemudian al-hadits as-salasun, hadis yang ke-30. An Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Barang siapa yang aku disebutkan kepadanya, artinya nama Nabi Muhammad disebutkan, falyusalli alayya, hendaklah ia bersolawat atasku. Wa man shalla alayya marratan, dan barang siapa bersolawat atasku sekali, sallallahu alaihi asyran, niscaya Allah Subhanahu wa taala bersolawat atasnya 10 kali. Rawahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad. Kemudian al-hadis al-hadi wa thalathun, hadis yang ke-31. Anil Husaini ibni Aliyin alaihi wassalam qala, dari Sayyidina Husain putra dari Sayyidina Ali alaihi wassalam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man dzukirtu indahu fa khati as-salata alayya khati'a tariqal jannati. Barang siapa aku disebutkan kepadanya, namanya Nabi Muhammad disebutkan, fa khati as-salata alayya, kemudian dia meninggalkan salawat atasku, khati'a tariqal jannah, maka orang tersebut telah salah memilih jalan menuju surga. Ya. Disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bersalawat, orang ini muslim menuju surga jalannya salah, karena tidak bersalawat. Artinya benar tidak? Kami pernah diijazahkan oleh Syekh Hisham Kamil waktu itu, kalau kalian tidak punya guru,
belum mendapatkan guru, baca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5.000 kali, kalian akan dipertemukan dengan guru. Itu bertentangan tidak dengan hadis ini? Tidak bertentangan. Karena barang siapa disebutkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersolawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jalan dia menuju surga salah. Jadi kalau bersolawat kemudian dipertemukan dengan guru yang membimbing dia untuk memahami agama, untuk mengenal Nabi Muhammad, untuk tidak salah menuju surga, benar tidak? Benar. Artinya baca solawat sebagai perantara untuk mempertemukan kita dengan guru, itu tidak salah. Itu tidak salah. Kemudian al-hadits ats-tsani rawahu at-Tabrani, at-Tabari wa Tabrani. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Imam At-Tabrani. Al-hadits ats-tsani wa tsalasun. Hadis yang ke-32. An Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra salawatin. Barang siapa bersalawat atasku dengan 1 kali salawat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya dengan salawat yang dia lantunkan 10 kali salawat. Fal yuqilla abdun awil yuksir. Hendaklah seorang hamba mempersedikit salawat atau memperbanyak. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada seorang hamba, umatnya, untuk apa? Boleh sedikit, boleh banyak salawat. Di sini tidak dibatasi. Ya, di sini tidak dibatasi. Artinya apa? Hadis itu melengkapi. Rasulullah tadi memerintahkan salawat di pagi hari 10 kali, dijamin dapat syafaat. Di riwayat lain, di pertemuan sebelum ini 80 kali di hari Jumat. Ada yang riwayat lain mengatakan 100 kali. Itu ternyata Rasulullah tidak membatasi, ya, tidak membatasi, tapi menyesuaikan dengan kemampuan kita. Yang mampu memperbanyak silahkan perbanyak. Batasannya berapa? Wallahu a'lam. Tidak ada batasan. Barang siapa tidak mampu sedikit, maka sedikit saja. Tidak apa-apa. Yang salah siapa? Yang salah yang tidak sholawat, yang tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ibu-ibu, dia tiba-tiba menangis, sedih sekali di hari itu. Ketika ditanya, kenapa kok menangis? Kata dia, tadi malam Rasulullah tidak datang di mimpiku. Biasanya setiap malam Rasulullah datang. Jadi hadir di dalam mimpi. Kemudian kenapa? Ternyata karena setiap hari ibu ini itu rutin bersolawat atas Rasulullah tidak kurang dari 1000 solawat. Setiap hari. Jadi karena kurang, Rasulullah tidak datang. Jadi dia merasa ditegur. Jadi Rasulullah seakan-akan, kok kurang sih sholawatmu? Ini kan orang yang sudah sering. Orang yang sudah sering. Lah kita yang belum. Kapan kita ditegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kita didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kita disapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Allahumma amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari. Waqala, dan beliau berkata, hadza khabarun indana sahihun sanaduhu. Hadis ini bagi kami sanadnya sahih. Ya, silsilah periwayatannya sahih. Menurut Imam At-Tabari. Kemudian hadis yang ke-33. An Anasin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda,
man shalla alayya fi yaumil jumu'ati alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa bersolawat atasku di hari Jumat 1000 solawat, maka dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat tempat duduknya di sorga. Ini hadis dan perlu kita coba. Perlu kita coba meskipun sekali seumur hidup. Dan kita buktikan sebelum meninggal kita melihat tempat duduk kita di sorga. Rawahu Abu Hafs Ibnu Syahin wal lafdhu lahu, diriwayatkan oleh Abu Hafs bin Syahin dengan lafaz redaksi darinya. Wadhiya al-Maqdisi, dan juga al-Imam Ad-Diyauddin al-Maqdisi fil Mukhtarah, dalam kitab al-Mukhtarah, wa lafdhuhu, sedangkan redaksinya man shalla alayya fi yaumin alfi marrah, barang siapa bersolawat atasku setiap hari 1000 kali. Jadi ada dua redaksi riwayat, yang satu mengatakan di hari Jumat 1000 kali, sedangkan di riwayat lain dikatakan barang siapa bersolawat 1000 kali setiap hari, maka dia tidak akan meninggal sebelum melihat tempat duduknya di sorga. Ini 1000 kali sholawat itu bayar nggak? Kan nggak bayar. Melihat tempat duduk di sorga artinya bocoran bahwa kita masuk ke dalam ahli sorga. Kita punya kursi di sorga. Kita punya tempat tinggal di sorga. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan tempat tinggal di Jakarta saja sudah bagaimana sulitnya. Apa yang dapat kita usahakan sekarang selain kita menjamin kita memiliki tempat tinggal di sorga? Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.